Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah ilmu pendidikan kelas B akan menyampaikan materi mengenai filsafat Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Fatona dengan NIM K842106. Dan saya, Kowito Oce Wisara Khairunisa dengan NIM K84211051. Yuk simak penjelasan kami tentang filsafat Islam. Filsafat Islam. Di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, pengertian filsafat Islam, yang kedua, latar belakang filsafat Islam, yang ketiga, pemikiran Islam klasik 641 Masehi, dan keempat, transisi dari Yunani, yang kelima, filsuf awal, yang keenam, pandangan Islam terhadap ilmu, dan yang ketujuh, runtuhnya tradisi keilmuan dalam Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat terdiri dari kedua kata, yaitu philos dan sophia. Philos berarti cinta, hasrat ingin tahu seseorang terhadap kebijaksanaan ilmu pengetahuan atau kebenaran, dan sophia berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta kepada pengetahuan atau cinta kepada kebijaksanaan. Filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami tetapi bukan filsafat tentang Islam. Jadi, filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati yang tetap berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Latar belakang filsafat Islam. Latar belakang filsafat Islam tidak dapat dipisahkan dari pemikiran filosofnya yang dipengaruhi oleh para filosof Yunani, karena pada filosof Islam menuntut ilmu kepada filosof Yunani. Pemikiran Islam klasik 641 Masehi. Era klasik dalam peradaban Islam merujuk pada tahun 650 hingga 1250 Masehi, sejak era Nabi Muhammad hingga era dinasti Abbasiyah. Lalu terdapat kemunculan aliran teologi pada masa khalifah, yaitu yang pertama, Khawarij, berarti orang-orang yang keluar barisan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang keluar dari rumah dan semata-mata untuk berjuang di jalan Allah. Dan yang kedua, aliran Mu'tazilah, muncul sebagai reaksi atas pertentangan antara aliran Khawarij dan aliran Murji'ah mengenai persoalan orang mukmin yang berdosa besar. Yang ketiga, Syiah adalah salah satu aliran dalam Islam yang meyakini Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Dan keempat, aliran Jabariyah berasal dari kata Jabara yang mengandung arti memaksa. Menurut Al-Syahrastani, Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Dan yang kelima, aliran Qadariyah yang menganggap bahwa manusia mempunyai qadrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Allah. Transmisi dari Yunani. Dunia Islam tidak bisa terlepas dari pembahasan tentang tradisi filsafat di tanah Yunani. Karena lahirnya tradisi filsafat di dalam dunia Islam merupakan transmisi dari tradisi filsafat yang sudah ada 500 tahun sebelum Masehi di Yunani. Yunani adalah sebuah tanah kebudayaan yang melahirkan banyak sekali filsuf-filsuf, ilmuwan, cendekiawan, intelektual, dan merupakan kebudayaan yang sangat kental dengan dialektika, intelektualitas, dan rasionalitas. Dari Socrates, bahwa Socrates ini tidak memiliki karya tulis, tapi pemikiran-pemikirannya didokumentasikan oleh muridnya yaitu Plato. Dan Plato juga memiliki murid yaitu Aristoteles yang memiliki karya-karya yang sampai saat ini. Sehingga Aristoteles ini mewarisi nasab keilmuan dari Socrates. Karena Socrates adalah gurunya Plato, namun Plato dan Aristoteles ini memiliki satu pemikiran yang berbeda, yaitu Plato dikenal dengan filsafat idealismenya dan Aristoteles dikenal dengan filsafat materialismenya. Bagi Plato, asal-usul segala sesuatu atau esensi segala sesuatu itu berada pada level ide, pada tingkat-tingkat ide-ide dulu baru melahirkan materi. Berbeda dengan Aristoteles, yaitu materi dulu yang melahirkan ide. Jadi ide ini lahir setelah adanya materi.
Dan dua aliran filsafat ini yang akan memberikan corak pemikiran di dalam diskursus intelektual pada masa-masa berikutnya. Pemikiran Plato ini akan dilanjutkan oleh tradisi Latin yang kemudian dikenal sebagai Neoplatonisme, yang kemudian tradisi filsafat Neoplatonisme ini nanti yang akan diwarisi oleh dunia Arab. Dan akan banyak ditemukan filsuf-filsuf Arab yang muncul pertama pada periode awal, akan banyak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Plato, terutama dalam pemikiran terkait dengan kosmologi dan alam semesta, sehingga bisa dilihat kemiripan pemikiran Plato dalam pemikiran filsuf-filsuf Arab, yaitu pada pemikiran-pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam hal kosmologi. Filsuf awal masuk ke dalam filsuf awal di dalam dunia muslim. Jika merujuk pada karya Said Hussein Nasr, sebelum Al-Kindi sudah ada filsuf-filsuf di dunia muslim, tetapi karya-karyanya belum ditemukan, sehingga sampai saat ini yang dianggap sebagai filsuf muslim awal adalah Al-Kindi yang hidup pada tahun 801 sampai 873 Masehi. Al-Kindi berasal dari Kindah, berada di Jazirah Arab bagian selatan. Jadi Al-Kindi bukan filsuf yang pertama dalam pengertian yang sebenarnya, tetapi Al-Kindi dianggap sebagai ikon filsuf muslim pertama di dunia Islam. Al-Kindi dikenal sebagai ahli metafisika, etika, logika, psikologi, matematika, astrologi, optik, dan lain-lain. Al-Kindi ini memiliki banyak murid. Kemudian muncul filsuf, ilmuwan, juga kemudian muncul filsuf besar lain setelah Al-Kindi, yaitu Al-Farabi yang hidup pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Al-Farabi berasal dari Persia, dan ternyata filsuf-filsuf muslim yang muncul pada periode tahun 750 sampai 1000 Masehi itu sebagian besar beretnis Persia. Ada yang Arab tetapi tidak banyak. Sebagian besar adalah non-Arab, terutama berada di Persia, dan setelah tahun 1000 Masehi sampai 1500 Masehi itu muncul dari dunia barat, dari daerah yang dalam literatur Islam disebut sebagai Andalusia. Di sana ada Ibnu Rus yang mengkritik pemikiran dari Al-Ghazali. Al-Farabi dikenal sebagai seorang filsuf yang memiliki bidang keahlian logika, ilmu alam, politik, teologi, matematika, dan lain sebagainya. Kemudian pasca Al-Farabi ada filsuf besar lainnya, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna, dan Ibnu Sina adalah seorang yang beretnis Persia. Pada tahun 980 sampai 1037 Masehi, Ibnu Sina dikenal sebagai seorang ensiklopedia ilmu pengetahuan karena Ibnu Sina menguasai hampir seluruh bidang ilmu yang ada pada hari itu, seperti metafisika, etika, logika, kedokteran, matematika, dan psikologi. Pandangan Islam terhadap ilmu dimulai dari paganisme yang biasa disebut masa jahiliyah. Pada masa ini manusia masih menyembah patung dan berhala. Kemudian zaman Iqra atau baca. Manusia mulai belajar membaca pada masa Nabi Muhammad SAW. Kemudian sumber ilmu yang berasal dari Al-Quran, yaitu segala ilmu pengetahuan yang valid sumbernya berasal dari Al-Quran. Kemudian dikembangkan melalui hadis. Dari tahapan itu kemudian diciptakanlah sebuah ilmu yang sinergi dari sains Islam. Kemudian runtuhnya tradisi keilmuan dalam Islam. Penerimaan filsafat Yunani telah membuka panorama sekularisme. Mayoritas negara berpenduduk muslim menjadi daerah penjajahan dan kurangnya persatuan dan kesatuan. Rendahnya istihad, maraknya mistisisme asketik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.